Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, alhamdulillah. Salam revolusi akhlak. Mudah-mudahan hari ini kita insyaallah semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Islam wal iman, dalam keadaan takwa. Dan mudah-mudahan hari ini keadaan kita akhlaknya jauh lebih baik dari yang kemarin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, gue kali ini bahagia, bangga, bercampur takut. Kenapa begitu? Karena alhamdulillah segala puji bagi Allah. Gue diminta oleh salah satu ulama besar di Indonesia, ulama yang gue segani, ulama yang beliau kalau banyak sekali video-videonya di YouTube ini yang diupload oleh murid-muridnya ya, dan gue juga ikut belajar. Gue diminta oleh beliau untuk mereaksi apa yang beliau ucapkan dalam salah satu kontennya. Luar biasa. Beliau adalah Kiai Haji Abdul Qayyum Mansur, atau biasa yang dipanggil dengan Gus Qayyum. Mata'anallahu bituli hayatih. Mudah-mudahan beliau umur panjang, sehat afiat. Bangga dan bahagianya itu apa? Ternyata alhamdulillah reaksi gue itu dapat perhatian. Itu sesuatu yang luar biasa. Dan ini oleh Gus Koyum. Ya, ini direaksi sama ulama yang memang kalau menjelaskan segala sesuatu. Nanti di bawah deskripsi ada ya. Di deskripsi itu tentang link channel Muhibbin Gus Koyum. Ya, kalian subscribe. Jangan lupa ditonton, itu pelajaran luar biasa. Kenapa gue bangga? Karena gue diminta oleh ulama yang memang kalau menjelaskan segala sesuatu itu dengan kitab, dengan rujukan kitab, bukan khayal, bukan ngarang cerita. Beliau penjelasannya ilmiah, secara akademisi. Ya, ini gue ngomong begini lagi nanti ada yang baper, nggak usah baper ya. Ya, ini kalau Gus Koyum jujur aja, ini dimintanya 2 hari yang lalu, apa sehari yang lalu ya. Itu gue nggak langsung bikin karena memang ini perlu apa ya, kekhusyuan buat gue untuk mereaksi. Jadi ini sebelumnya gue minta maaf. Di dalam Islam itu kalau ilmu-ilmu agama itu kan selalu ada kitab utama terus syarah. Syarah itu penjelasan terhadap kitab itu. Nah, di dalam syarah itu pasti ada kurangnya sedikit dari kitab utamanya. Nah, gue ini mensyarahkan Gus Koyum ya. Reaksi ini sebetulnya syarah. Ya, mensyarahkan apa yang diucapkan oleh Gus Koyum. Jadi sebelumnya gue minta maaf banget. Dan ini gue akan agak lama videonya. Dan itu nggak ada masalah buat gue karena di sini imtithalul awamir. Ya, jadi gue mentaati perintah. Al-ulama warasatul anbiya. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris Nabi. Jadi di saat gue dapat perintah dari beliau untuk mereaksi video beliau, berarti gue merasa ini luar biasa. Ini pewaris Nabi sedang meminta gue. Jadi gue harus dengan sebaik mungkin. Dan ini kalau nanti bentuknya mungkin agak kurang adab mungkin ya. Karena akan bentuknya itu gue akan jelaskan per pasal gitu mungkin ya. Atau per bab atau per paragraf. Karena gue udah beberapa kali gue tonton ini videonya. Gue ngerasanya nanti kalau gue full videonya, terus gue rangkum, itu kayaknya gue pasti lebih banyak kurangnya daripada gue mereaksi per pasal gitu. Ya mudah-mudahan ini ya Rob bisa menjadi pahala baik buat gue khususnya dan buat kalian semuanya, jadi ilmu yang manfaat. Yang mau direaksi ini tentang revolusi akhlak. Ya, makna revolusi akhlak. Thariqah di dalam Nahdlatul Ulama. Kaya akan revolusi akhlak. Kajian ilmiah Gus Koyum. Ya, oke guys. Nggak usah lama-lama.
Ya, tetap santuy, tetap akal sehat, jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Kita khusyuk sama-sama mendengarkan penjelasan dari Gus Qayyum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam Al-Quran tidak ada kata akhlak. Yang ada adalah kata khuluq, kata tunggal. Dalam surat Asy-Syu'ara ayat 137. Yang kedua dalam surat Al-Qalam ayat 4. Khuluq atau yang kita sebut dengan akhlak dalam definisi Al-Imam Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin di jilid 5 halaman 190, Imam Ghazali mendefinisikan akhlak ibaratun, suatu ungkapan, an hayatin fin nafsi rasihah, kondisi dalam diri manusia yang sangat kuat, anha tasdurul af'al, dari kondisi itu keluarlah perilaku bisuhulatin wa yusrin, keluar perilaku itu dengan mudah, tidak dipaksakan, min ghairi hajatin, tidak membutuhkan, ila fikrin warawiyah, untuk berfikir terlebih dahulu. Jadi akhlak adalah perilaku manusia yang keluar dari diri manusia secara mudah tanpa berfikir. Jadi ada dua, orang melatih diri untuk berakhlak atau sudah berakhlak. Misalnya orang bersedekah tapi jiwanya masih kikir, tentu sedekahnya itu dengan terpaksa. Menurut definisi Al-Ghazali, sedekahnya itu belum termasuk akhlak dermawan, karena keluarnya sedekah itu dengan keterpaksaan, dengan berfikir, dengan pertimbangan. Tetapi kalau akhlak adalah ketika dia bersedekah itu langsung refleks, tidak dengan pertimbangan-pertimbangan orang kikir. Itu namanya akhlak. Kemudian sabar. Ketika orang mendapatkan musibah, dia gelisah, resah, susah, tetapi melatih diri untuk bersabar dengan rasa berat, dengan rasa beban yang berat, dia bersabar. Itu namanya melatih diri untuk bersabar, belum bersabar. Tapi kalau sudah bersabar itu mudah, kondisi dalam jiwanya itu muncul sabar itu dengan mudah, maka itu disebut akhlak. Mudah tanpa berfikir, mudah munculnya rasa sabar, itu namanya berakhlak menurut definisi Al-Ghazali. Baik, jadi menurut Al-Ghazali dijelaskan oleh Gus Qayyum mata'anallahu bil hayati, bahwasanya akhlak itu akan muncul, disebut akhlak itu kalau tidak ada keterpaksaan. Mudah-mudahan kita bisa. Mudah-mudahan kita bisa tuh. Jadi kita berbuat segala sesuatu tuh bukan karena terpaksa lagi. Ya memang awalnya mungkin perlu latihan. Insya Allah kita bisa. Mudah-mudahan semangat kita revolusi akhlak. Di dalam kitab Ihya-nya jilid 5 halaman 201 202,
manusia yang mengalami dekadensi akhlak, satu, al-insanul ghuflu, manusia yang dikatakan al-ghuflu, kebaikannya tidak bisa diharapkan tetapi keburukannya tidak ditakuti. Alladhi, manusia la yumayyisu bainal haqqi wal batil, tidak bisa membedakan antara hak dan batil, wal jamil wal qabih, tidak bisa membedakan antara baik dan buruk. Dan orang ini masih punya fitrah, naluri yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala dalam diri manusia ini. Orang ini masih bisa diobati dengan agama. Fahada syari'ul qabul, masih bisa cepat menerima, diobati dengan agama. Lila ilaj, untuk diobati dengan agama. Dan membutuhkan mu'allim, seorang yang mengajar, mursyid yang membimbing. Kemudian orang ini membutuhkan dorongan dalam dirinya untuk mujahadah, melawan nafsunya, melawan amarahnya, dan insya Allah dalam waktu yang dekat bisa berubah akhlaknya. Karena orang ini memang ketidaktahuan. Jadi akhlaknya buruk karena ketidaktahuan. Jadi kalau ada yang memberitahu, insya Allah masih berubah, mudah berubahnya, mudah berubahnya. Oke, alhamdulillah. Jadi ini tadi dekadensi akhlak. Jadi keadaan-keadaan di mana manusia itu dengan akhlaknya gimana. Ya, ada yang tadi ini yang begini. Jadi ada manusia nih yang nggak tahu akhlak baik gimana, buruk gimana, dia nggak bisa bedain. Tapi orang yang begini masih punya fitrah. Tapi ada catatan penting dari beliau ini tadi adalahnya pentingnya guru mursyid. Pentingnya guru yang membimbing masalah akhlak. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, mudah-mudahan guru-guru kita umur panjang, sehat, afiat. Sebagaimana kita memerlukan cermin untuk melihat wajah kita sendiri, maka kita memerlukan guru untuk mendidik akhlak kita. Mudah-mudahan kita mendapatkan guru-guru yang insya Allah bisa mendidik akhlak kita. Kita ini tanpa guru jadi apa? Ya, mudah-mudahan kita termasuk golongan yang ini, nggak apa-apa deh. Tapi insya Allah kita menemukan guru. Mudah-mudahan ya Rob. Kita lanjutkan ini kajiannya. Yang kedua, ayyakuna qad arafa qubhal qabih. Dekadensi akhlak yang kedua, orang mengetahui keburukan sesuatu, walakinnahu lam yata'awwad al-amal salih, tetapi orang ini kurang membiasakan perbuatan yang baik. Bal zuyyina lahu su'u amalih, terpesona dengan perbuatan buruk. Fata'atahu, maka perbuatan buruk itu dia lakukan inqiyadan li syahawatih, karena mengikuti tunduk terhadap syahwatnya. Wa i'radan an sawabi ra'yih, tidak mau dengan pendapat akalnya yang sehat. Listila'i syahwati, karena dikuasai oleh syahwat alaih. Tapi orang ini tahu bahwa yang dilakukan itu salah, tetapi dia karena tidak terbiasa amal yang baik, maka dia membiasakan amal yang buruk. Ini lebih sulit diobati daripada yang pertama. Fa'amruhu as'abu minal awal. Kasus orang yang kedua ini lebih sulit diobati daripada orang yang pertama. Kemudian, jadi Allah, ini serem nih. Yang golongan kedua ini adalah orang-orang yang tahu membedakan mana yang baik dan benar, cuman kalah sama syahwatnya.
Dia tahu perbuatannya buruk. Dia tahu dia ini salah. Ya Allah, mudah-mudahan kita selamat ini ya Rob. Serem yang kedua nih. Kita lanjutin ya. Ini minta maaf buat Gus Koyum supaya saya buat seperti ini bukan mau niat galil adab sama antum, lakin supaya saya tidak salah untuk menjelaskan, mereaksi. Takut saya. Mudah-mudahan kalau saya salah, insya Allah mudah-mudahan dengan senang hati untuk ditegur dan dibenarkan. Alhamdulillah. Lanjut ya. Yang ketiga, ayya'takida fil ahlaqil qabihah. Orang yang berbuat buruk dengan meyakini bahwa perbuatan buruknya itu annahal wajibah, suatu yang harus dilakukan. Ini bahaya sekali. Mungkin bisa militer, mungkin bisa polisi, mungkin bisa sipil, yaitu perbuatan buruk, dan menganggap, meyakini bahwa perbuatan buruk yang dia lakukan itu al-wajibah, tugas yang wajib, tapi tetap dilaksanakan karena menganggapnya ini al-wajibah, suatu kewajiban, al-mustahsanah, yang dianggap baik, wa annaha haqqun, dan menganggap perbuatan yang buruk itu, perbuatan yang salah itu, tindakan yang salah itu haqqun, dianggapnya suatu kebenaran, haqqun. Wajamilun, dianggapnya suatu kebaikan. Orang ini, kata Imam Ghazali, wala yurja solahuhu, sulit diharapkan menjadi orang baik, illa ala nudur, jarang orang ini bisa kembali menjadi manusia baik. Allah. Ya, jadi ada golongan yang ketiga, manusia yang menganggap akhlak yang buruk atau perbuatan yang buruk itu sebuah kebaikan dan kewajiban. Ini minta maaf sebelumnya ya. Andai kata ini ya, perzinahan itu kan akhlak yang buruk. Terus diundang-undangkan boleh. Akhirnya aparatnya ya tadi disebut bisa polisi, bisa militer. Karena menjalankan undang-undang itu adalah wajib, maka dia menganggap melindungi perzinahan, melindungi minuman keras, itu sebuah perbuatan yang baik dan wajib dilakukan. Padahal minuman keras itu adalah, orang yang meminum minuman keras itu akhlak yang buruk. Tapi karena ini sudah menjadi sebuah kewajiban karena dia aparat mungkin, atau penegak hukum, atau pejabat, dia menjadikan itu sudah jadi kayak undang-undang gitu. Akhirnya perbuatan buruk itu jadi wajib sama dia dan bagus. Ini bagus, ini minuman keras ini bagus, ini perzinahan bagus. Nah, orang yang seperti ini, kata Imam Ghazali, dijelaskan oleh Gus Koyum, adalah orang yang tidak bisa diharapkan kebaikannya. Allahu Akbar. Allahu Akbar, na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan bangsa ini selamat dari yang begini akhlaknya ya Rabb. Diri gue dan semua komponen bangsa ini selamat dari yang begini. Sudah tidak bisa diharapkan, jarang ada kebaikan dari yang begini. Menganggap kemaksiatan atau kerusakan itu sebuah kewajiban yang baik. Allahu Akbar. Wala yurja solahuhu illa ala nudur. Oh, jarang sekali orang ini bisa menjadi orang baik. Allah. Karena apa? Karena sudah menjadi manusia yang sesat. Kenapa sesat? Karena dia memandang tindakan yang buruk tadi, tindakan yang kejahatan tadi, tindakan yang kedoliman tadi, dianggapnya suatu kewajiban dan suatu perkara yang baik, padahal merupakan kedoliman misalnya. Yang keempat, ayyakuna ma'a wuku'i nusyu'ihi, yaitu manusia yang tumbuhnya ala ra'yil fasid. Memang tumbuh perkembangan manusia ini, baik mulai dari kecil atau dari remaja atau dari pemuda, pokoknya perkembangannya, pertumbuhannya ala ra'yil fasid, mengikuti pendapat yang rusak,
mengikuti ideologi yang rusak. Nah, ini orang wa tarbiyatihi 'alal 'amali bihi, yaitu berkembang dengan pendapat yang rusak, ideologi yang rusak, terdidik melakukan, mengamalkan, menjalankan, mengaktualkan ajaran-ajaran ideologi yang sesat itu. Yarul fadilah, melihat bahwa keutamaan, melihat bahwa keadilan, melihat bahwa kemanusiaan fi kasrati syarri, di dalam banyaknya kejahatan. Allah. Dia melakukan kejahatan tapi dipandang itu sebagai kemanusiaan. Dia melakukan perampasan-perampasan, kedoliman-kedoliman, kejahatan-kejahatan kemanusiaan, dianggapnya itu untuk mencapai keadilan. Wastihlakin nufus, dan merusak pada manusia, menghancurkan manusia. Dan ini lebih sulit lagi untuk diobati. Nah, subhanallah, 4 macam dekandensi akhlak yang dialami oleh manusia. Kemudian Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddinnya di jilid 5 halaman 207, beliau mengatakan bahwa faktor-faktor yang bisa menyebabkan perubahan akhlak itu menjadi lebih baik, satu adalah faktornya bijudin ilahiyyin wa kamalin fitriyin, yaitu dengan kemurahan, kedermawanan Tuhan, wa kamalin fitriyin, dan kesempurnaan naluri, kesempurnaan fitrah. Apabila manusia diberi oleh Allah fitrah yang sempurna, naluri yang stabil, kemudian ada transformasi perubahan dikarenakan judin ilahiyin, yaitu kemurahan dari Allah, hidayah dari Allah, taufiknya Allah, orang ini bisa menjadi orang baik. Jadi bagaimana revolusi akhlak terhadap manusia adalah mendekatkan manusia, mendidik manusia dengan bagaimana manusia ini mendapatkan pengiriman, mendapatkan saluran judin ilahiyin, kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala, taufiknya Allah Subhanahu wa taala, hidayahnya Allah Subhanahu wa taala, dan mengembalikan manusia ini pada kesempurnaan nalurinya, kesempurnaan fitrinya, kesempurnaan fitrahnya. Alhamdulillah, ya, di sini Imam Al-Ghazali dijelaskan oleh Gus Qayyum ta'anallahu bidul hayati, bahwasanya manusia itu bisa kembali merevolusi akhlaknya kalau mendapatkan pemberian dari Allah, bantuan dari Allah. Nah, ini gimana caranya kalau kita mau dapat bantuannya Allah, pemberiannya Allah, kalau kita nggak mengenal Allah dan Rasulullah? Kita nggak bisa bertakwa, kita nggak bisa mengenal ilmu, mana yang baik, mana yang buruk. Kalau nggak ada guru-guru, kalau nggak ada tariqah, kalau nggak ada ustadz-ustadz kita, ulama-ulama kita yang begini, insya Allah. Mudah-mudahan Gus Qayyum umur panjang, sehat, afiat. Dan mudah-mudahan semua ulama kita yang mengerti tentang akhlak ini penting, dan ini pelajaran kepada semua lapisan masyarakat, dari pejabatnya berakhlak sampai masyarakat paling rendah. Baik, kita lanjutkan ya Arab. Dengan siapa? Tentu dengan para ulama. Nah. Dengan siapa? Tentu dengan psikolog-psikolog tasawuf. Dengan siapa? Tentu dengan para ahli tahdibun nufus, ahli yang mendidik jiwa manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk merubah, merevolusi akhlak manusia dari akhlak yang buruk menjadi akhlak yang baik
Al-Ghazali menawarkan al-mujahadah, melatih diri memerangi nafsu wariyadah. Al-mujahadah, memerangi nafsu wariyadah, dan melatih diri memerangi nafsu. Nah, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, mujahadah ini atau riyadhah, melatih diri kita untuk memerangi hawa nafsu ini insyaallah gua nggak salah nih. Nih contohnya ya, buat para pecinta Habib Rizik, kita ini kadang-kadang kan disebut kadrun, dicaci maki, dia. Jangan bales. Kita nggak perlu caci maki mereka bales. Ini bentuk mujahadah kita, bentuk riyadhah kita untuk menahan hawa nafsu kita untuk membalas caci maki mereka dengan caci maki. Makanya kalau kita dibilang kadrun, biarin deh ya kita kadrun. Nggak perlu kita balas mereka cebong. Mereka mau hina kita goblok, kita bilang mereka paling pinter. Mereka mau hina kita apa? Jangan balas, ini mujahadah. Berat be, memang berat sayang. Yang namanya mujahadah ya berat, riyadhah ya berat. Perang melawan hawa nafsu sendiri ini berat sayang. Tapi mudah-mudahan kita bisa. Ya, ini mujahadah. Orang nggak bakal bisa dapat akhlak yang baik kalau kita nggak mujahadah. Nih mujahadah kita. Jangan membalas caci maki, jangan membalas hina. Ya, nggak perlu dengan caci maki dan hinaan. Untuk menjadi benar tidak harus menyalahkan. Baik kita dicaci maki terus, dihina terus, biarin. Kita tetap begini, ini mujahadah namanya. Alhamdulillah, berarti gua nggak salah. Makasih Gus Koyum. Mudah-mudahan Gus Koyum umur panjang, sehat afiat. Yaitu dengan sosialisasi thariqah misalnya. Thariqah, suatu jalan untuk menuju pada jalan yang diridhai Allah, hidup yang diridhai Allah, hidup yang terhormat di mata Allah, hidup yang terhormat di mata manusia, hidup yang bahagia di dunia dan membahagiakan orang lain di dunia dan bahagia di akhirat. Bukan hidup yang bahagia untuk dirinya sendiri tapi menderitakan orang lain, akan menderita di akhiratnya. Tetapi hidup di dunia ini, hidup yang bahagia di dunia, membahagiakan orang lain dan bahagia di akhirat. Itu hidup yang bisa diarahkan dengan thariqah. Dalam hal ini, di dalam organisasi Islam besar Indonesia, Nahdlatul Ulama punya banyak thariqah, jalan-jalan mendidik manusia menuju hidup yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, yaitu thariqah mu'tabarah. Nah, ini juga bisa menjadi solusi, dikontribusikan, diperankan secara maksimal untuk merevolusi akhlak manusia di negara Indonesia yang tercinta ini khususnya. Alhamdulillah. Nih, mudah-mudahan ulama-ulama Nahdlatul Ulama seperti Gus Koyum ini, insyaallah Allah berikan umur panjang, dan mudah-mudahan Nahdlatul Ulama bisa mengambil peran penting ini. Thariqah itu diperankan betul-betul. Jangan menjadi apa ya? Kita ini kayak kehilangan tempat untuk merevolusi akhlak. Sekarang ini apa ya? Terjadi penurunan kualitas akhlak kita. Kita ini berbeda dikit, sekarang saling musuhan. Ya, ini yang diminta Gus Koyum. Mudah-mudahan saudara-saudara kita Nahdlatul Ulama, wabil khusus ulama-ulama Nahdlatul Ulama, bisa menjadikan ini Nahdlatul Ulama menjadi wadah untuk orang-orang belajar tentang revolusi akhlak. Jangan malah anti dengan revolusi akhlak. Merubah akhlak itu penting. Ternyata Nahdlatul Ulama merupakan wadah utama dalam revolusi akhlak. Alhamdulillah. Ini yang disampaikan oleh Gus Koyum. Alhamdulillah, alhamdulillah. Mudah-mudahan Gus Koyum umur panjang, sehat afiat. Termasuk merevolusi akhlak korupsi, bagaimana bahaya korupsi, bagaimana bahaya narkoba, bagaimana bahaya minuman keras, bahaya industri yang haram untuk keberkahan negara. Itu tentu dengan penyadaran-penyadaran dari para ahli tasawuf,
ahli tahdibun nufus, mendidik diri dan melatih mereka al-mujahadah, memerangi nafsu, riyadah, tirakat, memerangi nafsu. Ini sangat penting sekali. Nih, ya kan berarti kan di sini kita dengar sama-sama Nahdlatul Ulama mestinya menjadi tempat itu untuk memerangi korupsi, industri yang haram. Sekarang ini miras mau dilegalkan, Gus. Ini ya apa? Ini bingung kita ini. Dan alhamdulillah Nahdlatul Ulama sebetulnya ada di pemerintahan. Mudah-mudahan ini ahli-ahli tahdibul nufus yang seperti dikatakan oleh Gus Koyum, mudah-mudahan bisa merevolusi akhlak semuanya. Semuanya, pejabatnya, aparatnya, masyarakatnya. Wabil khusus yang memang bangga dengan Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama mestinya menjadi tempat yang paling indah untuk merevolusi akhlak di Indonesia. Dan ini subhanallah Nahdlatul Ulama ada di pemerintahan. Mudah-mudahan dengan adanya Nahdlatul Ulama di pemerintahan bisa merevolusi akhlak para pejabat yang ada di pemerintahan. Ya, jadi lebih baik, menambah. Jangan sampai justru di saat ada di pemerintahan malah turun kualitasnya, mereduksi itu namanya. Tapi insya Allah kita husnudzan dan kita minta sama Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mudah-mudahan semuanya revolusi akhlak. Ar-riyadah. Kemudian definisi yang lain oleh Profesor Dr. Muhammad Ratib An-Nablusi dalam karyanya Tafsir An-Nablusi di jilid 13 halaman 314 315. Beliau mendefinisikan akhlak. Profesor Dr. Muhammad Ratib An-Nablusi mengatakan definisi akhlak ialah ad-dabtu, yaitu pengendalian. Akhlak ialah pengendalian. An-natiju yang muncul. An-syu'urika dari rasa. Rasa yang kamu rasakan. Bi anna Allaha azim. Dengan sesungguhnya Allah itu maha agung. Wa anna ta'atahu wajibah. Dan taat kepadanya itu wajib. Wa annahu yanbaghi an tanha nafsaka 'anil hawa, dan sesungguhnya sepatutnya kamu mencegah nafsumu dari keinginannya. Nah, dari definisi ini Muhammad Ratib An-Nablusi mengatakan bahwa akhlak ialah ad-dabtu, kontrol, pencegahan, pengekang, pengendalian yang muncul dari rasa bahwa Allah itu maha besar, yang muncul dari rasa bahwa kita wajib taat kepadanya, yang muncul dari rasa bahwa kita harus mengendalikan hawa nafsu kita. Nah, itu definisi akhlak menurut Dr. Muhammad Ratib An-Nablusi. Fa asasul akhlak dhabtuz zat, maka pondasinya akhlak adalah pengendalian diri. Wa asasul dha'fil akhlak, dan pondasinya lemahnya akhlak, dekadensi akhlak, yaitu kemerosotan akhlak, lemahnya akhlak. Penyebab utamanya adalah at-tafallutu minad dhabti, yaitu melepaskan kontrol diri, melepaskan pengekang diri, melepaskan pengendalian diri. Kemudian solusi tentang akhlak manusia, revolusi akhlak manusia ialah
mengembalikan akhlak manusia pada akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengembalikan akhlak manusia pada akhlakul Quran, yang akhlakul Quran itulah ialah akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami baca di dalam tafsir Ta'wilatu Ahli Sunnah karya Imam Al-Maturidi, tafsir Ahli Sunnah wal Jamaah karya Imam Maturidi di jilid 10 halaman 137. Beliau mengatakan tentang akhlak Nabi, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah kullifa, dibebani oleh Allah, dipaksa oleh Allah, dibebani muamalata a'daillah ta'ala, berhubungan, berhadapan dengan musuh-musuh Allah, berhadapan dengan musuh-musuh Allah, wa muamalata auliyaillah, dan berhadapan dengan wali-walinya Allah, wa ansarihi, dan pembela-pembela Allah. Wa kullifa ay yarfuda ad-dunya wa yatasahhada fiha, menggambarkan tentang akhlak Nabi. Nabi kita ini dibebani untuk membuang fitnah dunia dan zuhud dalam dunia, tidak rakus dunia, maka tidak rebut-rebutan kekuasaan, maka tidak korupsi, maka tidak khianat kepada negara. Wa kullifa muamalat as-saghir wal kabir, dan beliau juga memberi contoh akhlak berhadapan dengan anak kecil dan orang dewasa. Wal alim wal jahil, berhadapan dengan orang berilmu dan orang yang bodoh. Bahkan wal jinni wal insi, berhadapan dengan jin dan manusia. Wa kullifa muamalatan nisa'i, dan beliau juga dibebani oleh Allah muamalah, interaksi dengan istrinya dengan baik, maka tidak ada kekerasan dalam rumah tangga. Dalam rumah tangga Rasulullah SAW tidak ada kedoliman. Nah, orang seperti ini tentunya mempunyai khuluqin azim. Maka dalam Al-Quran surat Al-Qalam ayat 4 Rasulullah dikatakan, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau betul-betul di atas khuluq, budi pekerti, akhlak yang agung. Kemudian untuk merevolusi akhlak manusia adalah meyakinkan kepada manusia bahwa dekadensi akhlak itu akan mengalami konsekuensi eskatologis, yaitu akibat di akhirat. Di dalam kitab At-Tazkirah fi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah karya Imam Qurtubi di halaman 203, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang dekadensi akhlak, kemerosotan akhlak, kejahatan manusia di dunia, kemudian berakibat konsekuensi eskatologis di akhirat. Rasulullah mengatakan, pertama, orang yang bangkit dari kubur berwajah kera ialah an-namam, orang yang melakukan adu domba. Rasulullah mengatakan al-qattat, orang yang suka adu domba. Satu. Kemudian orang yang bangkit dari kubur berubah berupa babi, wajahnya babi, rupa babi, rupanya rupa babi. Orang ini adalah fa'ahlus suhti, orang yang rezekinya haram, hasil korupsi, mengkhianati negara,
menjual aset negara, wal haram, rezekinya haram, wal maksi, orang yang hasil rezekinya itu dari pungutan liar, melakukan pungutan liar, baik itu melalui sektor apapun, dia melakukan pungutan liar dari berbagai sektor. Itu besok di akhirat keluar wajahnya babi. Kemudian orang yang keluar dari kubur, kepalanya menunduk dan wajahnya menunduk, fa'akalatur riba, yaitu orang yang makan riba. 3. Keempat, orang yang bangkit dari kubur keadaan buta, mayyajuru fil hukmi, yaitu hakim apapun, kemudian dia menyimpang, melakukan ketidakadilan, mendolimi orang yang melakukan kebenaran, mendolimi orang yang menegakkan kebenaran. Itu besok para hakim ini bangkit dari kubur dalam keadaan buta. Kemudian orang yang bangkit dari kubur keadaan tuli dan bisu, alladzina yu'jibuna bi'amalihim, orang yang membanggakan diri dengan karyanya, membanggakan diri dengan amalnya. Yang keenam, orang bangkit dari kubur mengunyah-ngunyah lidahnya sendiri, ialah fal ulama wal qudat. Mereka adalah para ulama, para hakim, para cendekiawan, ilmuwan yang perbuatannya tidak sama dengan perkataannya. Alladzina yukhalifu qawluhum fi'lahum. Ketujuh, orang bangkit dari kubur keadaan terpotong tangan dan kakinya. Alladzina yu'dzunal jiran, yaitu orang yang menyakiti tetangga. Kedelapan, orang bangkit dari kubur disalib di atas batang berupa api. As-su'ad bin nas ila sultan, yaitu orang yang mengadukan manusia, memfitnah manusia untuk diperkarakan pada penguasa. Difitnah, diperkarakan pada penguasa. Persekusi terhadap ulama difitnah, kemudian diperkarakan terhadap penguasa, diadu dombakan dengan para penguasa. Kemudian kesembilan, orang yang bangkit dari kubur keadaan lebih busuk daripada bangkai. Alladzina yatamatta'una bisyahawat wal ladat, orang yang hidupnya hedonisme, bersenang-senang dan mencegah hak Allah, tidak pernah berzakat. Hidupnya bersenang-senang sendiri, tidak pernah berzakat. Yang ke-10, orang yang memakai jilbab, baju dari tir, ya, melakukan pakai baju tir, jadi panas, berbaju jilbab. Jilbab ini bisa jilbab kepala, bisa baju kurung dengan bahan tir yang sangat panas. Mereka yang bangkit dari kubur keadaan ini adalah fa'ahlul kibri wal fakhri wal khuyala, orang yang sombong dan berbangga diri. Terakhir, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam As-Sunanul Kubra karya Al-Baihaqi, hadis nomor 21.379, Rasulullah SAW bersabda, innama buistu liutammima makarimal akhlak, sesungguhnya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak manusia. Jadi manusia ini bisa menjadi manusia yang hidup mulia dengan akhlak, mulia di mata Allah, mulia di mata manusia, mulia di mata alam semesta. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Cukup dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Itu tadi Gus Koyum ya, di akhir itu gua ngelihat
ada sedikit kesimpulan yang mau gue sampaikan di sini, di mana khulugin azimnya Rasulullah SAW itu berhadapan dengan semua. Rasulullah itu dibebani berhadapan sama orang bodoh, sama orang pintar, sama orang jahat, sama orang baik. Tidak membeda-bedakan akhlak itu sama siapa-siapa. Tidak milih-milih akhlak ini. Rasulullah SAW berakhlak sama siapapun. Ya, nah jadi ini kalau ini memang alhamdulillah Nahdlatul Ulama menjadi tempat di mana kita bisa merevolusi akhlak. Ya, mudah-mudahan ya orang-orang dari Nahdlatul Ulama bisa tuh menjadi pionir terhadap revolusi akhlak ini. Ya, jangan milih karena itu musuh atau apa gitu. Revolusi akhlak. Dan buat semua yang pengikut Habib Rizik sudahlah, tidak ada musuh-musuhan. Kita sama sesama muslim berbeda bukan berarti bermusuhan. Jangan bermusuhan. Kita tidak boleh milih-milih akhlak itu sama siapa aja. Sama siapa aja. Bahkan kepada orang yang membenci kita pun kita berakhlak. Dan dalam akhlak ini juga ada ketegasan, ada kesabaran, ada kelembutan. Ya, semuanya itu dalam akhlak. Akhlaknya Nabi SAW. Karena Nabi wa innaka la'ala khuluqin azim. Nabi itu juga pernah tegas, Nabi juga pernah marah, Nabi juga pernah lembut, Nabi sama istrinya baik. Ini lengkap sama Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan perlu diingat, tadi ada kalimat dari Gus Koyum luar biasa, mudah-mudahan Gus Koyum umur panjang sehat afiat. Iskatalogis, akibat perbuatan akhlak buruk di dunia. Itu di akhirat tadi disebutkan dengan wajah yang macam-macam, ada babi, ada monyet, ada yang menunduk dengan akhlak sampai mengadukan orang ke penguasa itu ada. Adu domba ada, hati-hati yang berakhlak buruk. Ini mudah-mudahan kita semua bisa nih. Jangan suka adu domba. Makanya alhamdulillah. Alhamdulillah mudah-mudahan Habib Rizik juga umur panjang sehat afiat. Beliau bilang apa? Stop kegaduhan, bangun kedamaian. Itu akhlak. Dan mudah-mudahan Gus Koyum juga dan semua ulama kita insya Allah bisa mengajak kita semua untuk berakhlakul karimah. Dan mudah-mudahan Allah permudah kita untuk berakhlakul karimah. Dan mudah-mudahan yang kurang ini, kalau ada salah, gue minta maaf Gus Koyum, ya Allah. Ini bukan saya merasa lebih pintar atau pantas mensyarahkan ini, tapi demi Allah karena antum perintahkan saya untuk mensyarahkan video antum. Mudah-mudahan apa yang gue lakuin ini, yang saya lakuin ini insya Allah menjadi catatan baik. Dan mudah-mudahan berkat mensyarahkan ini saya bisa berakhlak lebih baik. Ala dhinniya wa ala man awslafuna salihin. Wa bi anna Allah yadkhil niyatana fi niyatihim. Wa akhlaqana fi akhlaqihim. Wa amalana fi amalihim. Wa yaj'alana min hizbihim. ويرزقنا محبتهم توفنا على ملتهم ينشرنا في زمرة بخير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم بالقبول الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Gue minta maaf kalau ada salah. Hadza minni wal 'afwu minkum. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.